Baik, untuk video kemarin kita sudah lakukan create, read, update, dan delete untuk data amil zakat. Nah, sekarang kita akan coba melakukan create untuk data penerima zakat. Nah, yang pertama kita buat dulu tabel untuk penerima zakat karena kita belum punya tabel penerima zakat. Oke, kita buat modelnya PHP Artisan make model penerima. Kita buat migrationnya. Oke, kita lihat di VS Code di database migration ada penerima zakat di sini. Ya. Tabelnya kita ganti penerima saja. Nanti kita akan relasikan penerima dengan kategori penerima ya. String nama penerima, kemudian alamat, kemudian ada kategori penerima nanti. Nah, di sini kita akan membuat satu buah table dengan foreign ID kategori ID. Nanti kita juga akan membuat tabel kategori. Kita buat dulu tabel kategori ya. P make model kategori penerima atau kriteria penerima dengan migrationnya. Oke, kita lihat di sini ada table ID, kemudian table untuk penerima itu untuk kategori ya, cuma string kategori. Hanya ini saja karena kita hanya butuhkan untuk kategori penerima zakat, mulai fakir, miskin, dan lain sebagainya. Kita hapus dulu S-nya ini. Oke, kita simpan. Kemudian kita definisikan dulu dalam modelnya up model penerima protected tabel penerima ya. Untuk yang kategori kita definisikan juga tabel kategori. Oke, sekarang kita coba migrate. Oke, kita memiliki dua tabel, ada tabel kategori dan tabel penerima. Nah, kategori ini kita hardcode saja, isi manual karena fakir, karena kategori ini tidak akan berubah ya, sesuai dengan tetapan. Simpan. Oke, kemudian apa lagi nih, malah ambil dulu ya, malah kemudian dari visabilillah, simpan. Ada 1 2 3 4 5 6, apalagi ya, saya agak lupa ini. Untuk
bisa kita rubah. Jadi kita tidak perlu membuat CRUD-nya. Yang perlu kita buat CRUD-nya adalah tabel penerima. Oke. Nah, sekarang kita buat dulu properti di Livewire public php artisan make Livewire penerima list. Tapi kita masukkan ke dalam folder zakat. Oke, tambah lagi penerima create, dan terakhir penerima edit. Oke, kita sudah membuat 3 komponen pada Livewire ataupun properti ataupun komponennya pada Livewire. Kita lihat di sini, resources, views, Livewire zakat. Nah, di sini nanti kita akan penerima, ada list, edit, dan create. Oke, kita untuk list kita bisa samakan dengan di Amil ya. Oke, sebelumnya kita ke sidebar dulu, kita tambahkan menu untuk penerima. Penerima zakat. Oke, kita simpan. Kemudian untuk foldernya bisa kita tambah untuk ikonnya kita bisa ganti ikon apa saja, dan untuk yang ini kita hapus saja. Oke, kita close. Sekarang kita ke roots ya. Di web.php kita buat 3 buah metode lagi, 3 buah root. Penerima ya. Di sini penerima. Di sini juga harusnya wildcardnya di penerima ya. Kemudian di sini penerima list. Di sini penerima create. Di sini penerima edit. Sini penerima. Oke, kita sudah selesai membuat root. Nah, sekarang kita akan mulai mendesain. Oke, untuk listnya kita Ctrl C yang di Amil ya. Kita bisa di sini kita paste. Untuk edit ini kita bisa hapus saja karena tidak kita gunakan. Untuk selanjutnya kita ke Livewire ya, up Livewire, kemudian zakat, kemudian penerima list. Di sini sama dengan yang Amil list ya, bisa kita copy saja di bagian page metanya. Data penerima. Oke, selanjutnya kita ke sini ya, kita cek dulu penerima zakat, pasti ada yang error karena kita belum ganti tadi ya, penerima sini ya. Oke, yang pertama kita ganti dulu rootnya di sini, penerima input ya, input data penerima.
kita buat di penerima sini, kita buat dulu nah, kita lihat juga di amil ya. Di sini kita buat metode seperti ini. Oke, penerima, kita panggil model penerima, model latest page. Oke, kita masukkan di sini. Oke, nah sekarang kita bisa looping di sini, kita bisa panggil penerima. Oke, sini penerima, terakhir di sini penerima. Oke, kita lihat. Oke, kalau kita create, oke, masih kosong. Nah, sekarang kita mau binding dulu nama penerima, kategori ID ya, alamat, kategori ID, kemudian alamat. Oke, karena belum ada datanya, kita buat dulu untuk input data penerima create ya, kita bisa ambil dari amil create ya, C. Ini kita delete dulu, kontak penerima list. Untuk penerima create kita copy saja page metanya, input. Oke, nah kita dulu ambil create ya, silahkan input data, kita copy descriptionnya, kita copy, kemudian kita paste di sini, silahkan input data penerima. Oke, kita lihat, kita klik input ya, tinggal kita perbaiki. Pertama, nama amil ya, kita ganti dengan nama penerima. Nama penerima, penerima. Oke, ini apa tadi? Penerima, alamat, kategori ID. Nah, untuk kategori ini kita menggunakan ini ya, select. Kita buka Flowbyte, kita lihat komponen, kita lihat select. Oke. Nah, kita buat yang seperti ini, yang sederhana, yang simple. Select, kita copy, kita ganti. Oke, kita simpan, kita lihat di browser. Oke, nah ini ada warna yang kurang sip ya, warnanya tidak sama. Oke, kita edit dulu, teks gue, teks BG, ini BG nya Zing 900, kemudian di
Cocok. Sekarang kita hapus yang ini, kita sisakan ini. Kategori penerima. Kemudian kita pilih kemudian yang di sini ya. Nanti kita akan looping kategori. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba melakukan looping di kategori. Kita di penerima list, kemudian kita buat satu variabel kategori. Kategori kita panggil modelnya, ini kita panggil get. Nah, kita masukkan di sini kategori sebagai kategori. Sekarang kita bisa looping di sini penerima create ya. Di option ini kita akan for each kategori as item. Oke, untuk value-nya itu item ID. Untuk nilai yang di sini item kategori. Kita lihat undefined variable kategori. Kita dari create. Oh, sorry. Kita harusnya ini kita cut di sini. Kategori. Kemudian kita masukkan kategori di sini. Oops. Kategori. Oke. Sekarang bisa kita lihat ada kategori yang bisa kita pilih. Nah, sekarang untuk kita tidak perlu select. Di sini harusnya disable. Ya. Oke. Oke, selanjutnya kita jangan lupa mendefinisikan where modelnya ya. Where model kategori ID. Oke, kita simpan. Ini alamat oke, siap. Oke, sekarang sudah selesai. Sekarang tinggal kita melakukan proses create pada sini ya. Ini kita hapus untuk yang di list ya, karena kita tidak. Nah, sebentar kita tetap akan melakukan proses looping di sini. Kita mainkan dulu di sini ya, untuk penerima create ya. Public function created. Kita panggil modelnya. Oh, kita definisikan dulu di sini ya. Hampir lupa. Public nama penerima
sudah melakukan proses create. Kita lihat dulu di Amil. Kita copy ini, kemudian kita paste di sini. Kemudian penerima data berhasil disimpan. Oke, kita lihat kembali suite alert sudah ada. Oke, sekarang kita coba dulu. Misalkan penerima alamatnya kategorinya misalkan Amil. Create mas assignment lagi ya. Oke, kita lihat di model penerima, kita protected kuadrat, berikan empty array. Selanjutnya kita ulangi lagi ID misalkan kategorinya misalkan Amil. Kita create berarti kategorinya ini tidak masuk. Kategori ID tidak masuk. Kita lihat dulu. Ini ya, wire model ya, bukan underscore model ya. Kita ulangi lagi. Misalkan Amil create apalagi ini. Nginx page gateway, kita restart dulu Nginx ini. Oke, kita refresh dulu. Kemudian ini harusnya Amil. Oke, data berhasil disimpan. Kita langsung masuk ke ya. Oke, tidak ada nama avatar, tapi kita lihat di database. Data sudah masuk dengan kategori 3. Oke, untuk create sudah aman, tapi kita hilangkan disable-nya karena tidak ada value sehingga tidak bisa terpilih juga itu. Oke, kita close yang ini. Nah, kita akan coba update ini. Nah, untuk avatar ini sendiri kita lihat untuk model Amil tadi, kita bisa copy saja ini, kemudian kita paste di penerima sini. Di str nya kita copy yang ada di atas tadi, copy, kemudian di sini nama Amil ganti dengan nama penerima. Oke, kita lihat. Oke, nah di sini 3 kategorinya 3 itu apa? 3 adalah Amil, ID 3. Oke, nah sekarang kita akan coba buat relasinya dari sini ya. Penerima dengan kategori. Nah,
Penerima cuma memiliki satu kategori ya. Kategori bisa punya banyak penerima. Nah sekarang kita akan coba buat modelnya public function kategori return this, karena penerima itu hanya memiliki satu kategori, belongs to this belongs to kategori kelas. Oke. Sehingga kalau kita lihat di sini kategori ID, kita bisa lihat kalau kita buat kategori ya, maka akan muncul ada beberapa, sehingga kita bisa memanggil kategori ya, ini relasi dari antara kategori dengan penerima. Simpan. Oke, kategorinya Mas Waidi sebagai Amil. Misalkan kita tambah Agnes menikah, alamatnya bisa, kategorinya misalkan fakir, input. Oke, maka dia kategorinya sebagai fakir. Ataupun misalkan kita tulis siapa ya, misalkan Muhammad Yusuf, alamatnya bisa Mulyoharjo, kategorinya misalkan miskin, input. Oke. Nah sekarang kita akan coba melakukan proses searching juga ya, supaya satu kali tidak tertinggal. Oke, untuk kategori cukup ya. Nah sekarang di sini kita akan coba buat search lagi ya. Dengan pagination. Use with pagination. Oke. Ada yang lupa tadi di list ya, kita tidak buat pagination. Sekarang di sini kita akan coba search if this search, kita buat dulu jika search ada maka kita masukkan ini sama dengan penerima where, nah kita where nama penerima, kemudian like, kemudian
Oke, kita refresh resume. Nah, tidak masuk. Where sorry, ini harusnya else. Ini baru bisa. Oke, kita coba lagi Yusuf. Kemudian Monica. Oke, dan seterusnya. Nah, untuk input data dan search sudah selesai. Sekarang kita coba ke ada yang lupa lagi, reset ya. Public function updating search this user page. Oke, coba misalkan ada yang kelupaan tadi, kita copy dulu di Amirlis di sini. Ya, tadi sempat error ya karena kita karena belum mengimpor with pagination. Oke, kita close. Kita delete dulu public function delete get id. Nah, sekarang kita ambil data sama dengan penerima, destroy get id. Ini untuk delete. Nah, karena kita sudah memiliki suite alert pada video sebelumnya ya, dengan metode yang sama, maka kita bisa langsung melakukan proses delete. Kita coba dulu. Kita hapus Agnes Monica. Langsung terhapus. Jadi kita tidak perlu membuat metode-metode suite alert lagi yang lain. Oke, untuk hapus sudah oke. Sekarang kita ke edit. Untuk edit sendiri sebenarnya kan sama dengan create ya. Makanya kita untuk edit, untuk menerima edit kita ganti saja menjadi create. Sehingga ketika kita melakukan proses edit langsung not found. Coba kita lihat dulu penerimanya. Iya, kita lupa, rootnya kita belum arahkan ke edit, ke penerima create, penerima list ya. Penerima edit. Oke, kita edit ya. Kita belum memiliki variable page. Kita copy dulu dari sini, edit. Oke, input ganti update.
tidak ada. Kita lihat di kategori. Di sini kita bisa ambil kategori get ya. Kita refresh, ada. Nah sekarang kita ambil properti. Ini kita tambah lagi satu public ID, penerima ID kita ambil. Oke, sekarang mau, nah this nama penerima kita ambil dari, oke kita root dulu kategori penerima ya. Oke, penerima. Oke, kita simpan. Kemudian ini alamat kategori ID. Oke, selanjutnya ada lagi satu kategori penerima ID, diambil dari ID. Oke, kita lihat dulu, tinggal kita melakukan proses update. Public function update penerima sesuai dengan metode yang ada di sini. Oke, data atau penerima lah sama dengan penerima, kita panggil model find penerima ID. Kalau kita harusnya this ya. Kalau kita di penerima, coba kita update. Oke, sudah cocok dan tinggal kita eksekusi di sama dengan yang ini tadi ya. Copy, paste. Kemudian ini juga kita copy. Kemudian kita paste sih. Data berhasil diupdate. Oke. Kita refresh dulu. Kita edit. Misalkan episode 2 kategorinya mualaf, misalkan update. Oke, edit lagi, episode kategorinya miskin, update data. Oke,
input data. Atau input data, kita search. Oke. Dan untuk CRUD dari daftar penerima sudah selesai. Tinggal kita akan membuat nantinya untuk artikel ya, proses CRUD artikel atau post. Begitu juga dengan mengisi dashboard ini dan report dari penyetor zakat ini. Sekian video ini, kita berjumpa pada video berikutnya.